Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daufirmansyah Hidayat. Saya dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Definisi pasar monopoli tersebut adalah pasar monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos, satu, polen. Menjual adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering yang disebut sebagai monopolis. Ada 4 ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu, tidak ada barang lain yang dapat digantikan oleh penyedia lainnya di pasar tersebut. Yang kedua, hanya terdapat satu pihak yang menjual barang, tetapi memiliki banyak pembeli. Yang ketiga, penjual dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan karena tidak ada barang yang disediakan oleh pihak lain. Dan yang terakhir, yang keempat, pada umumnya pihak yang mencoba bersaing memiliki hambatan yang sangat besar, seperti undang-undang, teknologi, atau bahkan modal yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Bagus Kurniawan, saya dari kelompok 2. Saya akan membacakan slide 5 dan 6, yaitu slide 5 adalah beberapa contoh pasar ini di Indonesia yang sering kita temui adalah Pertamina, perusahaan tambang minyak tanah Indonesia yang banyak sering kita ketahui. PDAM adalah perusahaan daerah air minum Indonesia. Bulog adalah yang mengurus logistik Indonesia. PT KAI adalah perusahaan kereta api Indonesia. PLN, perusahaan listrik Indonesia. Telkom, badan usaha milik negara yang di bidang layanan teknologi informasi Indonesia. Dan terakhir adalah Jasa Marga, yaitu badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol. Beberapa faktor terjadinya pasar ini adalah: 1. Ditetapkan oleh hukum. Pada sebuah negara biasanya memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam atau teknologi terbarukan. Seperti di Indonesia terdapat banyak sumber daya yang hanya dikelola oleh BUMN seperti gas dan minyak. 2. Monopoli alamiah. Terkadang sebuah pasar monopoli juga dapat tercipta secara alami tanpa adanya campur tangan pihak lain. Hal ini dikarenakan pasar yang ada tidak mampu menampung lebih dari satu penjual. 3. Monopoli dengan lisensi. Salah satu pasar ini yang sering kita kenal merupakan menguasai dengan lisensi. Monopoli jenis ini perlu untuk mendaftarkan hak paten atau hak cipta atas kekayaan intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Dwi Putri akan menjelaskan tentang kekuasaan monopoli yang diperoleh melalui peraturan pemerintah. Di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat beberapa peraturan yang akan mewujudkan kekuasaan monopoli. Peraturan-peraturan seperti itu adalah: yang pertama, peraturan paten dan hak cipta; yang kedua, hak usaha eksklusif. Pemaksimuman keuntungan dalam monopoli. Dalam menggambarkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan dalam monopoli, ada 2 cara yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan angka-angka dan secara grafik. Untuk masing-masing cara ini akan ditunjukkan prinsip penentuan pemaksimuman keuntungan berdasarkan pendekatan, yaitu yang pertama, biaya total dan hasil penjualan total; yang kedua, biaya marginal dan hasil penjualan marginal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari kelompok 2. Kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama, apabila menikmati dari skala ekonomi, harga biaya produksi dari pasar monopoli lebih murah dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, dan tingkat produksinya juga lebih besar. Yang kedua, jika mutu barang semakin meningkat, maka harga barang pun semakin murah. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila pasar monopoli dapat terus menghasilkan barang yang lebih murah dan lebih bermutu. Kekurangan dari pasar monopoli. Yang pertama, harganya yang relatif lebih mahal dan tingkat produksi yang lebih rendah dari pasar persaingan sempurna. Yang kedua,
barang yang dihasilkan tidak banyak mengalami perubahan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat lebih buruk daripada yang diwujudkan oleh pasar persaingan sempurna. Di samping itu, monopoli juga cenderung untuk memperburuk distribusi pendapatan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farijal. Saya ingin melanjutkan presentasi tentang monopoli dan diskriminasi harga. Ada kalanya terbuka kemungkinan kepada perusahaan monopoli untuk menjual barangnya di dalam dua pasar, misalnya pasar dalam dan luar negeri, yang sangat berbeda sifatnya. Biasanya, sifat permintaan di kedua pasar itu juga sangat berbeda. Untuk memaksimumkan keuntungannya, perusahaan monopoli dapat menjalankan kebijakan diskriminasi harga. Tidak semua perusahaan monopoli dapat melakukan diskriminasi harga. Hanya dalam keadaan tertentu, diskriminasi harga dapat dijalankan dengan sukses. Di bawah ini dijelaskan beberapa keadaan yang memungkinkan perusahaan monopoli melakukan diskriminasi harga. Syarat-syarat diskriminasi harga. 1. Barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. 2. Sifat barang atau jasa itu memungkinkan dilakukan diskriminasi harga. 3. Sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harusnya sangat berbeda. 4. Kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut. 5. Produsen dapat eksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Tribimantoro. Contoh-contoh kebijakan diskriminasi harga ada 3. Kebijakan diskriminasi harga perusahaan monopoli pemerintah, contohnya itu perusahaan listrik negara menggunakan tarif yang berbeda untuk listrik yang dipakai rumah tangga dan yang dipakai perusahaan. Yang kedua, kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional seperti dokter spesialis, dokter praktek umum, ahli hukum, dan guru kursus privat. Yang ketiga, kebijakan diskriminasi harga di pasar internasional. Dalam aspek ini, perusahaan membedakan antara harga yang dijual di dalam negeri dengan harga untuk penjualan ke luar negeri. Harga penjualan ke luar negeri pada umumnya lebih rendah karena di pasaran internasional terdapat banyak saingan dan untuk mempertinggi kemampuannya bersaing, perusahaan perlu menaikkan harga hingga ke tingkat yang serendah mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat Rasma Putra dari kelompok 2. Efisiensi kegiatan monopoli. Pasar persaingan sempurna mengalokasikan sumber daya secara ideal, yaitu di dalam jangka panjang. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna akan terus menambah produksinya sehingga tercapai keadaan di mana harga sama dengan biaya marginal. Monopoli telah menghentikan kegiatan produksinya sebelum hal tersebut tercapai. Di samping itu, di dalam jangka panjang, oleh karena itu, adanya persaingan perusahaan monopoli masih dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal dan dicapai pada waktu harga masih lebih besar dari biaya marginal. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.